Baik sahabat semuanya, berjumpa lagi dengan saya Firi Sakti di channel Inspirator Muda Indonesia. Seperti biasa saya akan menyapa Anda dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan sharing, saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya terkait sebuah cerita inspiratif, terkait sebuah kisah di mana ketika saya pertama kali membaca kisah ini kena banget rasanya, menyindir saya banget. Barangkali ketika saya share video ini, saya share cerita ini, banyak orang-orang di luar sana yang sengaja atau tidak sengaja mendengarkan kisah ini menjadi sebuah inspirasi, menjadi sebuah motivasi tersendiri ketika sahabat semuanya sudah mendengarkan cerita ini. Sehingga harapannya jangan di skip, tonton videonya sampai selesai biar semuanya mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari video ini. Cerita ini berawal dari seorang yang hidup di sebuah desa yang sangat terpencil, jauh dari keramaian, di mana di situ ada seorang yang berprofesi sebagai seorang nelayan. Anggap saja namanya adalah Pak Atmojo. Jadi Pak Atmojo ini hari-harinya profesinya adalah berlayar, melaut, di mana di situ menangkap ikan untuk bekal satu hari. Terkadang sahabat Inspirator Muda Indonesia, ikan yang ketangkap hari ini hanya untuk makan hari ini, bahkan paling lama itu hanya untuk 2 hari ke depan. Sehingga memang tidak bisa menyetok banyak ikan karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki juga, sehingga ikan yang didapatkan hari ini hanya untuk dimakan hari ini dan besok, kurang lebih seperti itu. Sampai suatu ketika Pak Atmojo ini berangkat berlayar, pulang ke rumah lagi. Sampainya di rumah, ikannya diolah sama istrinya, dan istrinya sangat kaget ketika mendapatkan sebuah mutiara yang ada di dalam ikan. Karena mutiara itu adanya biasanya di dalam kerang, di tubuh kerang, tapi ini istrinya menemukan mutiara di dalam ikan. Sontak dipanggil suaminya, dikasih tahu kepada suaminya kalau dia mendapatkan mutiara di dalam ikan. Suaminya langsung mendatanginya dan melihat mutiara itu sangat cantik, sangat indah. Sehingga suaminya berkata, semoga dengan mutiara ini kita bisa hidup cukup makan dalam 1 bulan. Semoga dengan mutiara ini kita bisa hidup 1 bulan ke depan, kurang lebih seperti itu. Akhirnya setelah dia berkeluarga itu sudah makan hasil olahan ikannya, sang suami ini mendatangi salah satu orang kolektor benda yang ada di kampung itu, dan orangnya cukup berada. Sampainya di sana, mutiara itu diberikan kepada kolektor itu tadi, disuruh lihat dan mau dijual. Tapi kolektor desa itu mengatakan, mutiaramu ini sangat tidak ternilai harganya. Saya tidak sanggup untuk membelinya. Coba kamu datang ke kota, di kota itu ada penjual berlian, kamu jual di situ, barangkali orang di situ sanggup untuk membelinya. Mendengar cerita itu sangat kaget, sangat termotivasi untuk segera ke kota untuk menjual mutiara itu, karena mutiaranya sangat tidak ada harganya, sangat tidak ternilai. Sampainya di kota, diperlihatkan mutiaranya, ingin menjual mutiara pada seorang yang di sana menjual beberapa berlian, beberapa perhiasan. Orang ini ketika melihat berliannya Pak Atmojo tadi, orang ini kaget juga dan berkata, saya tidak cukup uang untuk membeli mutiaramu, karena mutiaramu ini sangat tidak ternilai harganya. Satu-satunya orang yang mungkin bisa membelimu, kamu datang ke kota ini, diberitahu kotanya, cari yang namanya bapak ini, dia seorang pengusaha, dia seorang kolektor juga, dan mungkin dia orang yang bisa membeli mutiaramu itu. Kemudian orang ini berangkat lagi ke kota yang disampaikan tadi, bertemu dengan orang pengusaha tadi yang merupakan seorang kolektor, pengusaha sukses yang sangat luar biasa. Kemudian disampaikan maksud dan tujuannya ingin menjual sebuah mutiara, barangkali bapak itu mau membelinya. Ketika pengusaha sukses ini melihat, ternyata dia juga kaget dan mengatakan, mutiaramu ini sangat tidak ternilai harganya. Saya tidak bisa menentukan berapa harganya, saking fantastisnya harga dari mutiara Pak Atmojo itu tadi. Sehingga pengusaha sukses ini berkata kepada Pak Atmojo, sebagai harga dari mutiaramu ini, saya berikan kamu waktu 6 jam
untuk datang ke ruang pembendaharaanku, ke ruang bendaharaku, ke ruang pembendaharaan ya, di mana ruangan itu ada emas, ada uang, ada berlian dan banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa diambil. Sehingga pengusaha kaya ini berkata, sebagai harga dari mutiaramu ini, saya berikan waktu kamu 6 jam untuk datang ke sebuah ruangan pembendaharaanku. Di sana kamu bisa mengambil apa saja yang kamu mau selama 6 jam. Di sana ada emas, ada berlian, ada semua banyak fasilitas yang bisa kamu ambil. Pak Atmojo berkata gini, mungkin 6 jam terlalu banyak untuk seorang nelayan seperti saya, Pak. Cukup berikan saya 1 jam saja. Kata pengusaha, tidak. Saya tidak bisa memberikan 1 jam karena 1 jam mungkin terlalu murah untuk harga berlian seperti ini. Sehingga diiakan 6 jam Pak Atmojo bisa mengambil apa aja yang ada di ruangan itu. Diantaralah Pak Atmojo ini ke ruangan bendaharanya Pak pengusaha tadi untuk mengambil apapun yang bisa diambil selama 6 jam. Ketika masuk ke ruangan itu sangat luar biasa. Ruangan itu dipenuhi dengan emas, berlian, bahkan uang dolar yang begitu banyak yang bisa diambil selama 6 jam. Bebas keluar masuk selama 6 jam. Nah, Pak Atmojo ini pertama kali masuk sangat silau, sangat kaget dengan begitu banyaknya harta yang nantinya bisa diambil. Rasanya 6 jam bagi Pak Atmojo ini sangat singkat, sangat lama. Sehingga pertama kali yang dia lakukan, dia melihat sofa yang begitu empuk, tempat tidur yang begitu enak, dia langsung baring di sana, leyeh-leyeh di sana. Rasanya 5 jam, 6 jam cukup banyak baginya. Sehingga dia santai dulu menikmati suasana di sana, sampai akhirnya 1 jam sudah lewat, tinggal 5 jam lagi. Kemudian dia masuk ke ruangan lagi, ternyata di ruangan yang satunya itu ada ruangan makan. Yang mana di ruangan makan itu banyak sekali makanan-makanan enak yang tidak pernah dimakan Pak Atmojo sebelumnya. Ada buah-buahan, ada minum-minuman, pokoknya semua makanan minuman ada di ruangan itu. Rasanya 5 jam bagi Pak Atmojo sangat banyak, sehingga dia mau makan dulu biar punya tenaga banyak untuk mengambil semua apa yang nantinya mau diambil. Masuk ke dalam ruang makan, dia makan begitu banyak, begitu lahap, dia minum minuman yang begitu enak, buah-buahan dia makan, sampai akhirnya dia kenyang, begitu kenyang luar biasa. Dia akhirnya keluar lagi dari ruang makan itu dan melihat kasur yang begitu empuk, rasanya menjadi magnet untuk baring-baring. Nah, tinggal 5 jam waktunya untuk mengambil sesuatu yang berharga di dalam itu, tapi Pak Atmojo malah berbaring di kasur yang empuk itu sampai akhirnya Pak Atmojo itu tertidur. Ketika sudah tertidur, semuanya seakan-akan berjalan begitu cepat. Rasanya baru tertidur sudah dibangunkan oleh seorang petugas bahwa waktunya sudah habis. Bangunkan, hei bangun, waktumu sudah habis katanya. Ketika sudah terbangun kaget, masa saya baru tidur katanya. Tidak, ketika melihat jam sudah 5 jam berlalu dia gunakan hanya untuk tidur. Hingga dia keluar dari ruangan bendahara itu tadi, ruangan pembendaharaan orang yang kaya itu tanpa membawa emas sedikit, tanpa membawa sesuatu yang berharga dari ruangan itu. Orang yang kaya, pengusaha kaya raya itu tadi kaget, menanyakan kepada Pak Atmojo, hei Pak, apa yang kamu lakukan selama 6 jam? Kamu keluar dari ruangan ini tanpa membawa sedikit pun emas yang bisa kamu bawa katanya. Terus Pak Atmojo itu mengemis, memohon lagi kepada pengusaha itu, Pak tolong berikan saya waktu 5 menit saja saya bisa masuk lagi. Mohon Pak tolong, kata pengusaha, tidak ada waktu tambahan. Kamu sudah saya berikan waktu 5 jam, 6 jam untuk mengambil sesuatu yang berharga, tapi kamu keluar dari sini tidak mendapatkan sesuatu, tidak ada waktu tambahan. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam sana sehingga kamu tidak bisa mendapatkan sedikit pun uang atau kekayaan emas berlian yang ada di sana bisa kamu beli, bisa kamu jual, bisa kamu bawa. Kemudian Pak Atmojo bercerita bahwa dia gunakan 5 jam hanya untuk tidur. Ternyata dia ketiduran di sana karena habis makan makanan yang begitu enak. Kemudian pengusaha ini berkata, Anda ini sudah diberikan waktu yang begitu banyak. Pengusaha itu berkata, Anda itu sudah diberikan waktu yang begitu banyak. Mengapa Anda tidak mengambil emas, mengambil uang? Dengan uang yang begitu banyak itu Anda bisa membeli kasur yang empuk, Anda bisa membeli makanan yang paling enak. Tapi waktu disia-siakan dengan begitu saja.
Akhirnya orang ini mengemis, Pak Atmojo itu mengemis 1 menit saja Pak untuk kembali masuk ke ruangan itu. Tapi pengusaha ini tidak memberikan sama sekali tambahan waktu karena waktunya sudah habis. Jadi sahabat inspirator muda Indonesia, Pak Atmojo akhirnya pulang ke rumah tanpa membawa sepeser pun uang hasil penjualan dari berlian yang dia temukan di dalam ikan. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini, sahabat inspirator muda Indonesia? Hikmahnya adalah, yang pertama, Pak Atmojo itu mungkin ibaratnya adalah kita semua. Kita semua ini diberikan waktu oleh Allah, sang pemberi waktu, yang sudah dibatasi waktunya antara 60 sampai 63 tahun untuk beramal. Kita sudah diberikan waktu itu. Ketika waktu itu sudah habis, maka tidak ada tambahan waktu sedikit pun. Walaupun kita menangis darah, walaupun kita mengemis seperti apapun, tidak ada tambahan waktu. Sedangkan makanan sama tempat tidur itu ibaratnya adalah godaan, cobaan yang ada di dunia ini, yang hanya kita gunakan untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Mungkin makanan yang dimakan oleh Pak Atmojo terus dia tertidur itu sesuatu hawa nafsu yang apa ya istilahnya, tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya. Sedangkan emas, berlian, uang yang tidak diambil, yang tidak dimanfaatkan, itu adalah amal kebaikan yang akan menjadi bekal kita tatkala kita akan kembali dalam kehidupan yang sebenarnya. Sehingga sahabat inspirator muda Indonesia, dari kisah ini mari kita jadikan pelajaran yang sangat berharga ini. Jangan sia-siakan waktu kita yang terbatas ini untuk mengambil emas, mengambil berlian sebagai bekal dalam kehidupan kita. Karena ketika kita sudah tiada, ketika waktu kita sudah habis, kita mengemis seperti apapun, kita tidak akan pernah kembali untuk bisa memulai atau mengulangi kehidupan yang telah kita lalui bersama. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Saya Afri Sakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.